Ramai-ramai ribut soal pagar laut yang hingga kini masih menjadi misteri. Dan kalau kita mendengar informasi, pemerintah mengaku tengah melakukan investigasi. Bicara soal jarak 30 km bukan jarak yang pendek. Dan belakangan ada sekelompok nelayan yang mengaku sebagai pelaku. Dan tidak hanya itu, yang terbaru di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan juga di sekitar Pulau C, kawasan reklamasi Jakarta, pagar laut juga ditemukan. Siapa sebenarnya dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pula prosesnya, kita akan langsung cari tahu. Saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan berbincang langsung dengan orang yang rasanya punya informasi paling benar, paling banyak, dan paling solid tentang hal ini. Sudah bersama saya Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyutrunggono. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya Pak di One on One malam hari ini. Saya Dwi Anggia akan mengajak pemirsa di rumah untuk mencari informasi lebih dalam terkait hal ini Pak. Pak, kita tahu, dan mungkin ini bukan wawancara yang pertama kali Pak dengan media soal pagar laut ya Pak ya? Iya. Sudah sering banget ya Pak ya? Mudah-mudahan nggak bosan ngejawab soal ini Pak. Pagar laut ditemukan, sebenarnya apa yang terjadi sih Pak di wilayah Tangerang khususnya untuk 30 km itu? Iya, jadi beberapa minggu lalu ya, jadi tepatnya kira-kira sekitar 3 minggu lalu kurang lebih, mulai rame dan kemudian saya pikir semua sistem berjalan dengan baik saja. Jadi pemikiran saya ada kepala dinas, pemerintahan daerah dan sebagainya juga pasti akan juga jalan, lalu kemudian berkoordinasi juga tentu dengan Direktorat Jenderal yang ada di tempat kita begitu ya. Saya sedang kunjungan tugas ke Kerawang karena kita ingin membangun revitalisasi tambak Pantura gitu. Lalu kemudian ditanya media soal pagar laut. Lalu saya sampaikan yang pasti pagar laut yang ada di wilayah Tangerang atau wilayah Banten dan Jakarta itu adalah sebuah fenomena pembangunan ya. Jadi satu bangunan fisik katakan begitu yang ada di laut. Dan sesuai dengan undang-undang ketentuannya adalah setiap kegiatan bangunan yang ada di laut memang harus mendapatkan izin kesesuaian. Izin kesesuaian itu? Atau KKPRL. Oke, gitu, itu dikeluarkan oleh siapa Pak? Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, dalam hal ini untuk yang di Tangerang itu sudah ada izinnya belum Pak? Nah itu, jadi kemudian saya perintahkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan, saya bilang cek apakah ada. Secara fisik, lalu juga sekaligus secara administratif. Kita cek semua, ternyata tidak ada, lalu kemudian tahapan berikutnya dilakukan penyegelan. Oke, berarti sudah terkonfirmasi bahwa tidak ada izin ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada izin baik dari pusat ataupun daerah? Di kita. Jadi artinya kan perizinan KKPRL memang harus dari pusat. Dari pusat ya? Dari pusat. Dan artinya tidak mungkin juga Pemprov memberikan izin? Tidak, harus lewat kita. Harus lewat kita. Pusat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Boleh nggak Pak saya bilang bahwa itu berarti pagar laut yang ilegal dibangun di ruang laut kita di wilayah Tangerang? Saya bisa katakan demikian. Ilegal? Itu ilegal, karena sebetulnya kan sesuatu yang mudah saja dilakukan. Jadi contoh misalnya terkait soal misalnya untuk kepentingan apapun. Bisa jadi misalnya untuk penanaman mangrove bisa juga dalam rangka ekologi kan. Tapi kalau ini sudah nggak ada izin, mungkin nggak kalau itu untuk pembangunan mangrove untuk perikanan? Ini contoh. Jadi contoh kan harusnya kalau itu dilakukan kan bisa menggunakan, kalau itu kan untuk kepentingan sosial kan, maka itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dari dinas nggak ada laporan berarti Pak ya? Belum ada izin juga. Tidak ada izin. Yang jadi pertanyaan juga nih, saya mewakili publik ya, boleh ya Pak Menteri ya nantinya? Karena itu ramai sekali, diindikasi dari bulan Agustus ini pembangunan mulai jalan sampai September, Oktober itu udah ada, rame-ramenya baru Januari. Ini kemana aja nih? Pasti ujung-ujungnya kan nanya pemerintahnya kemana, kok nggak seolah-olah nggak tahu gitu loh. Ini yang kita itu kemarin kita sudah hadir. Jadi artinya kan ketika itu terjadi keramaian kan kita hadir ya. Kemudian kita cek dan seterusnya sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang terjadi adalah itu memang betul tidak ada izin. Jadi karena tidak ada izin, maka tindakan secara langsung yang kita lakukan adalah penyegelan. Tahapan berikutnya setelah dilakukan penyegelan, kita ingin mencari institusinya siapa. Betul. Siapa yang menanam itu kan
anunya luas ya. 30 kilo yang saya 30 bilang kilo tadi, kan Pak, luas. nggak mungkin Jangan nelayan gitu. masang masing-masing Kalau bolak-balik misalnya bambu cuman Iya, iya. satu begitu, barangkali juga kita bisa lihatnya itu bisa saja itu nelayan. Iya. Tapi kalau misalnya agak terstruktur, mungkin itu adalah lembaga tertentu, kita nggak tahu. Bapak percaya nggak dengan itu, Pak? Enggak, kalau memang betul itu, saya sudah minta kepada Dirjen PSDKP Iya. untuk mencari itu. Oke. Kita mau cari, lalu kemudian kita minta mereka untuk menjelaskan secara resmi. Betul, ini agak aneh ya Pak ya, Iya. karena nelayan sendiri katanya ada sekitar 2.800-an yang terdampak, yang susah ngelaut. Logikanya nggak mungkin ya Pak, nelayan masang itu juga untuk Saya tidak berandai-andai dengan logika soal itu, tapi intinya ada institusi kan. Oke. Institusinya adalah kelompok kesatuan nelayan kan seperti itu. Nah itu yang kita akan minta, nanti kita akan panggil. Nah Pak Trenggono, ini kalau berbicara kasus pagar laut, ini sebenarnya sebelumnya pernah terjadi nggak sih Pak, ada temuan-temuan begini? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak mengurusi hal ini, biasanya belum. Tapi ada. kalau toh misalnya ada, biasanya ada izinnya. Ada izinnya. Ada Dan izinnya. dipergunakan untuk apa Pak biasanya? Kalau daerah biasanya digunakan untuk menahan abrasi, yang kemudian untuk ditanam mangrove dan lain sebagainya. Jadi artinya revitalisasi pesisir. Oke, Ya, oke, biasanya untuk seperti itu. Biasanya gitu. Kalau kita lihat wilayah Tangerang ini mungkin nggak untuk mangrove, untuk revitalisasi, Ya atau mungkin saya reklamasi di situ. saya positif thinking aja, bisa jadi kan. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya. Oke, dan saya Jadi juga, hutan mangrove kan jadi bagus juga. ya untuk menahan abrasi dan lain-lain ya Pak ya, jadi membantu. Nah pertanyaannya, pemerintah kan Bapak bilang sudah turun, kita sudah hadir, negara sudah hadir di situ. Ya, artinya kan polemik ini harapan kami sebetulnya sudah jelas kan tujuannya. Ya. Jadi artinya kami yang memiliki wewenang untuk itu, kami sudah melakukan tindakan dan belum berhenti. Jadi kita masih terus bekerja. Oke. Seperti hari ini juga pun hal yang mirip itu terjadi di wilayah Bekasi. Betul, Bekasi. Saya belum mendapat laporan, tapi hari ini Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan sudah menuju ke sana. Kemudian konon ceritanya bersebelahan dengan PLN. Nah, Dan PLN-nya tuh punya KKPRN. oke. Nah, Bapak ini Gitu. menarik nih. Bapak tahu aja pertanyaan saya selanjutnya ini, tapi ditahan dulu ya Pak ya. Iya. Jangan dijawab dulu. Karena saya akan masuk ke ini nanti di Iya, segmen oke. selanjutnya. One on One akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda sesaat lagi. Anda kembali di One on the Spot bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Menteri. Tadi sudah disinggung sedikit ya soal penemuan pagar laut di Tangerang, penanganan sudah ada. Investigasi masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan. Dikasih waktu berapa lama nih Pak pemerintah untuk proses Ya kita secepatnya penyelidikan? lah, mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah bisa selesai. Berarti nanti 2 minggu lagi saya balik nanya, Pak udah ada hasilnya? Oh iya dong, kalau perlu sebelum nanya kita udah Udah ada hasil konferensinya duluan ya Pak ya. Nah tadi Bapak juga sudah nyinggung nih, di Tangerang sudah pasti ilegal, tidak ada izin ke pusat dan DKP juga sudah laporan bahwa tidak ada izin di sana. Iya. Kemudian ada temuan yang terbaru di Bekasi dan juga di sekitar Pulau C, kawasan reklamasi Jakarta. Masing-masing apa tuh Pak penjelasannya? Yang Bekasi dulu. Bekasi sekarang karena baru hari Senin saya dapat informasi, lalu kemudian hari Selasa, hari Senin sore saya minta Dirjen untuk melakukan pengecekan. Oke. Dan Dirjen sudah melaporkan bahwa hasil pengecekan sementara adalah mereka akan melakukan, karena ada 2 nih, sebelahnya itu PLN, nah sebelahnya yang swasta ini. Iya. Yang PLN tuh punya izin dari hasil dari data searching di database kita. Oke. PLN tuh selalu punya izin KKPR. Jadi beliau kalau PLN kalau mau bekerja di laut selalu minta. Pokoknya Pertamina, setiap yang akan melakukan pengelolaan ruang laut harus Iya, ada izin ya Pak ada ya? izin. Nah. Dari DKP. Terus kemudian saya minta, perintahkan kepada PLN untuk memasang izinnya itu. Sudah sama dipasang. seperti kayak izin bangunan gitu Iya, kan. iya. Oh, kalau di darat itu IMB gitu Iya, Pak ya? IMB Oke, gitu. oke. Kemarin dilakukan, saya mendengar sepertinya case-nya sama. Mirip-mirip ya. Jadi Dengan artinya yang di Tangerang. Tangerang. Jadi artinya, tapi ini kan institusinya kan perusahaan ya. Sudah terdeteksi ya Pak ya? Belum. Saya dapat indikasi bahwa di sana mirip, jadi artinya dilakukan penyegelan juga. Oke, mirip dalam artian dia membangun pagar Ya, laut ilegal. juga. Ya, ilegal. Ilegal juga. Dari sama ini bahannya juga dari bambu apa segala macam. Ya, bahannya mirip juga dengan Oke. menggunakan bambu yang
struktur tertata dengan rapi. Tapi ini saya mau konfirmasi Pak, karena kita juga melakukan riset sendiri Pak. Katanya itu kerjasama Pemprov dengan pihak yang akan melakukan pemagaran itu, benar nggak Pak? Silahkan saja, tapi ketika dia masuk ke ruang laut dia harus minta izin. Tidak dari Pemprov izinnya berarti Ya, Pak ya? harus ke kita. Jadi begitu dia masuk ke ruang laut tanpa izin, kita anggap itu ilegal. Selama ini Kalau di darat silahkan dengan Pemprov. Ya. Tapi ada komunikasi nggak Pak dengan Pemprov Jawa Barat misalnya? Karena tidak ada. Dari Pemprov juga nggak ada laporan ke Nggak dapat kementerian. informasi, ya. Kan kita sering komunikasi juga kalau misalnya ada sesuatu, mestinya kan minta ngomong dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat itu tadi, prosedur normal ya. iya. Mestinya di level bawah atau level pelaksana itu hal yang biasa aja gitu. sudah lazim dan lumrah, harusnya udah jadi SOP nggak usah ribet lagi soal itu ya Pak ya. Betul. Nah kalau Bapak lihat, Bapak sebutkan tadi, Anda sebut bahwa di sebelahnya dekat PLN. Kalau kita lihat secara geografis lokasi itu untuk apa biasanya Pak? Kalau ada pemagaran di situ? Nah itu yang saya belum tahu persis. Pak, itu kayak tumbuh satu di Tangerang ketahuan, ada di Bekasi, tiba-tiba ada lagi yang paling baru nih Pak, di Jakarta, di dekat Pulau C, sekitar di depan Pulau C, kawasan reklamasi. Itu juga ada tuh temuan pagar laut. Sebenarnya gini, sudah terinfo belum Bapak? Gini, belum, kalau ini belum. Tapi yang pasti begini, di beberapa lokasi di Kepulauan Seribu, ini kita sering sekali menghentikan kegiatan reklamasi ya. Jadi mereka reklamasi tanpa izin dilakukan gitu, kita hentikan berkali-kali. Kita sudah hentikan dan berhasil dengan baik, lalu kemudian berhasil kita selamatkan juga pulau-pulaunya itu dan seterusnya begitu. Itu tapi tidak pernah terliput memang karena itu kan sudah kegiatan rutin di kementerian kami begitu. Harusnya press release langsung tuh Pak. Kalau ini memang ini terus terang udah rame duluan. Ada beberapa juga misalnya penyedotan pasir ilegal, kami ngundang. Kalau undang media ya, kalau memang itu sifatnya sangat strategis dan kemudian itu harus bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh, itu kami lakukan. Untuk yang Jakarta masih baru dengar ya Pak ya tadi ya, masih mencari informasi. Nah ini kita kembali sedikit nih Pak, ini agak mengganggu juga saya nih, karena di program kami di TV One di Catatan Demokrasi, salah seorang narasumber menyebutkan langsung Pak dengan gamblang, oh ini punya si A, pengusaha A yang bangun di sana untuk peluasan kawasan industri PSN dan lain-lain. Itu gimana Pak? Oh saya belum dengar kalau itu. Nggak ada itu saya belum dengar. Ya mestinya kalau pengusaha udah pasti tahu lah harusnya ya. Karena apapun namanya. Maksudnya sudah pasti tahu prosedurnya. Prosedurnya kan harusnya udah tahu. Ya nggak mungkin lah menurut saya. Kalau saya nih pandangan saya kayaknya nggak mungkin. Cuma saya nggak tahu kalau mungkin. Tapi saya nggak yakin gitu loh. Nggak yakin bahwa ada. Yakin lah kalau yang disebut misalnya perusahaan misalnya PIK sebut saja gitu karena dekat ya. Lalu kemudian ngelakuin itu sih menurut saya enggak ya. Hal yang boleh bilang di quote and quote konyol gitu Pak ya. Secara perusahaan besar harusnya diikut sesuai prosedur gitu loh. Jadi ini misterinya belum terjawab ya, kira-kira siapa yang punya modal segede itu bikin pagar laut 30 km itu dan untuk apa? Kita tagih lah. Tunggu aja. Tunggu 2 minggu lagi kita balik ya Pak ya. Oke. Nah, kita juga bahas tadi Bapak sudah singgung sedikit tadi soal pengerukan pasir secara ilegal. Nah, kita tahu ini di akhir pemerintahan Presiden Jokowi sempat menghidupkan kembali ya Pak ya untuk ekspor pasir laut. Selama kita tahu 20 tahun nih. 22 tahun sempat hibernasi ya Pak, berhenti itu tidak diperbolehkan. Tapi di ujung-ujung menghidupkan lagi. Saya tanya dulu. Kalau misalnya itu dilakukan untuk kepentingan ekologis, setuju nggak? Oke, kalau ekologis. Kalau itu misalnya untuk kepentingan ekologi, tapi sebetulnya juga bisa bermanfaat menjadi pemasukan negara. Ada nilai ekonomisnya gitu ya. Setuju kan? Setuju. Nah, jadi sebetulnya begini, filosofi dasarnya adalah Indonesia ini kan dilewati oleh arus ya. Jadi karena memang arusnya kan dari Laut Cina Selatan terus gitu, memang kita ini jalur termohelan gitu, jadi sirkulasi. Jadi akhirnya memang terus arusnya tuh bergerak terus. Dan arus itu selalu membawa material, berbagai macam jenis material. Ada material yang berharga, mineral, ada juga material-material sedimentasi seperti pasir dan seterusnya. Nah, itu yang nanti kemudian dia menyebabkan penumpukan secara alami yang membuat yang namanya pulau tumbuh gitu loh.
Itu bisa mengganggu itu ya? Ya, mengganggu pelayaran, mengganggu ekologi. Apalagi yang lebih seru kalau misalnya zona itu tadinya zona konservasi. Kalau itu zona konservasi kan banyak biota yang sebetulnya masuk ke situ jadi kemudian jadi mati, jadi rusak gitu kira-kira gitu. Dan itu kan peristiwa alam biasa aja. Nah, dulu ngelihatnya adalah eksploitasi. 22 tahun yang lalu tuh eksploitasi. Karena dikeruk. Jadi dikeruk untuk kepentingan komersial ansih gitu loh. Artinya tuh nggak peduli dia, pokoknya ambil aja. Sementara negara nggak dapat manfaat atau masyarakat nggak dapat manfaat. Nah ini berubah ini. Polanya berubah. Oh, jadi tidak hanya untuk itu, lebih peruntukannya seperti apa nih? Kita checking dulu secara berdasarkan kajian. Kalau kita baca di PP itu ya, PP 26 2023 itu ada tim kajian namanya, yang terdiri dari berbagai macam lembaga yang kompeten, termasuk kementerian-kementerian teknis yang membidangi juga. Kalau mineral tuh ESDM juga ikut, terus kemudian LH juga ikut, lingkungan hidup juga ikut, pemerintah daerah ikut, perguruan tinggi ikut, lembaga swadaya masyarakat yang aktif concern terhadap lingkungan juga kita ajak. Artinya suara masyarakat didengarkan lewat civil society. Bukan hanya suara masyarakat, mereka kita dilibatkan sini untuk menentukan titik ini adalah sedimentasi yang mengganggu berbagai macam tadi seperti lingkungan, arus dan lain sebagainya. Nah, kajian mendalam dilakukan. Dilakukan. Nah, dari situ kemudian kita ambil. Kan apapun namanya kita harus diambil. Kan itu harus disingkirkan idealnya. Kalau kita diemin aja, ya jadi nanti makin numpuk jadi kerusakan. Yang bersuara nggak cuma masyarakat biasa. Mantan kolega Bapak juga mungkin di kementerian ini dulu Bu Sis juga sempat marah-marah tuh Pak. Kalau diekspor untuk perluasan lahan untuk masyarakat apa segala macam nggak apa-apa, tapi jangan diekspor semuanya. Itu gimana? Kalau ekspor pasir seluruh dunia dibaca lah. Hampir seluruh negara, beberapa negara kan juga banyak ya. Australia ekspor, Eropa juga banyak ekspor, Filipina juga ekspor. Kok nggak diteriakin, mana masalah? Jadi kalau di kita tuh dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak setuju, let's discuss. Kita diskusi yang benar, based on scientist, ya, kemudian kita diskusikan, kita bicarakan. Nanti akan saya tanya balik, so kalau kondisi kayak gitu saya balikin ke Anda mau gimana? Kan gitu aja. Kan banyak sekali orang hanya merasa, gua nggak setuju, nanti negara tetangga tambah melebar dan sebagainya. Ada UNCLOS 82 juga di situ nyebutin. Ada peraturan internasional juga yang membatasi bahwa garis pantai, ruang laut, semua kan ada jalurnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ini akan sekedar eksploitasi belaka, tapi ada kepentingannya sebesar-besar balik untuk bangsa dan negara gitu Pak ya. Dijamin ya itu Pak ya? Pasti dijamin karena semua orang bisa ngelihat. Jadi kalau ada pulau yang hilang, misalnya begitu, pulau yang dihancurkan untuk kepentingan reklamasi, itu against the environment. Oh, itu udah nggak sesuai dengan mutu kita tuh, blue ekonomi biru. Baik. Ya kan? Itu kira-kira gitu. Mumpung saya punya kesempatan ketemu Pak Menteri, ini waktunya kan agak susah ya kita minta. Jadi saya mau tanya banyak hal Pak. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas ini soal itu Pak, benih lobster. Menarik. Yang kita punya potensi luar biasa, tapi kok yang menikmati negara-negara tetangga gitu Pak. Nanti kita bahas ya Pak ya. Saya jeda. Saat lagi di One on the Spot. Anda masih menyaksikan One on the Spot bersama saya Dwi Anggia. Pak Menteri, ini yang sudah kita singgung sebelumnya, soal benih lobster, benur ini. Kita tahu Indonesia ini diantara potensi kekayaan alam kita yang jadi primadona ya Pak ya, lobster. Salah satu di antara 4, saya kalau nggak salah. Iya, ada lobster, ada apalagi tuh udang, ada unagi juga kita. Unagi kan dari Indonesia juga. Banyak. Terus diolah di Jepang sana ya Pak ya? Dibesarkannya di Jepang. Iya. Oke. Nah, berkaitan ini dengan lobster, benur ini juga cukup seksi. Karena ada beberapa kasus penyelundupan besar yang bukan kasus, marak dong. Marak sekali. Nah, dan kita kalau saya singgung tadi sebelumnya, ini negara tetangga aja menikmati hasilnya nih sampai ber-MM. Tadi Bapak bilang berapa? 9 bukan. Mereka tuh ekspornya 9,5 miliar dolar. 9,5 miliar dolar untuk Vietnam contohnya. Indonesia berapa Pak kita untuk? Kita 5,5. Jauh ya Pak ya. Lumayan. Bagaimana Pak untuk pengawasan agar tidak terjadi lagi kasus penyelundupan yang marak Bapak bilang tadi? Jadi gini, saya jelasin dulu ya. Boleh. Ya, jadi
kita itu negara yang dianugerahi oleh Tuhan, oleh alam ya, yang sangat luar biasa kekayaannya. Itu salah satunya itu adalah biota kelautan kita itu jumlahnya kan ribuan. Ya. Kalau yang ahli di situ mungkin bisa mengatakan jutaan gitu ya, karena itu adalah sebuah ekosistem yang saling terkaitkan gitu. Nah, salah satunya itu adalah benih lobster. Jadi benih lobster. BBL karena gitu ya. Lobster itu sendiri dia hidupnya kan alami. Dia memijah itu, kalau sekali memijah itu konon menurut ahlinya itu jutaan bahkan mungkin miliaran BBL gitu. Ya kan? Tapi bisa jadi mungkin 10%, 20% yang hidup. Selebihnya mungkin dimakan juga oleh biota-biota laut yang lain ya. Kan gitu ya. Memang itu ekosistem kalau saya. Nah, kemudian kita belum mampu memijahkan BBL ini dengan baik. Jadi artinya kita udah berapa kali mencoba, negara-negara lain juga sudah banyak mencoba, tapi kemudian 1 bulan kemudian tuh tidak bisa berlanjut. Artinya masalahnya apa Pak? Kita nggak mampunya? Mati, belum ketemu. Belum ketemu. Belum Kan formulasi riset untuk ya. membudidayakan. Jadi yang kecil-kecil itu supaya dia tetap terus berkembang menjadi besar gitu. Setelah masa 1 bulan yang kita lakukan di beberapa tempat tuh di Lampung salah satunya tempat pusat penelitian kita itu belum berhasil dengan baik. Dan di Australia itu di Tasmania juga belum bisa berhasil dengan baik. Di beberapa negara banyak yang lakuin. Tidak berhasil. Nah, yang dilakukan adalah pembesaran. Jadi menangkap BBL itu di alam laut, lalu kemudian itu dibesarkan. Itu yang dilakukan di Vietnam seperti itu. Nah, tetapi di Vietnam itu dia tidak memiliki BBL ini. Dulu konon ceritanya kita itu dilatih oleh Australia, ada Filipina, ada Vietnam, ada Indonesia. Itu sekolah lah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Pokoknya SMP, SMA gitu kan. Nah, konon ceritanya yang Indonesia tuh dihentikan. Saya nggak tahu siapa yang menghentikan. Sementara yang Vietnam jalan terus. Jadi dia pinter lah sekarang. Jadi mereka punya kemampuan pengetahuan lebih. Iya, dia memahami betul dan seterusnya. Tapi nggak usah khawatir karena sekarang kita udah bisa. Nah, kemudian bibitnya mereka nggak punya, mereka ngambil dari Indonesia. Nah, ngambil dari Indonesia itu karena ini adalah kekayaan alam Indonesia itu. Ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa tidak boleh diekspor. Tidak boleh diekspor, tetapi penyelundupan jalan terus. Itu mereka melalui negara tetangga kita, melalui mana-mana gitu ya. Dan saya pergi ke sana, jumlahnya tuh ratusan. Jumlahnya besar kan Anda bilang. Jumlah pembudidaya ya, tapi kalau BBL-nya tuh lebih dari 300 juta. Banyak ya. 300 juta bibit. Tahu nggak harganya berapa? Berapa Pak? $2. Per apa itu? Per bibit, per ekor. $2. Per ekor ngitungnya. $2. $2 kan 30.000. Bayangin tuh kalau 300 juta, 600 juta dolar. Berapa banyak potensi kita yang hilang dengan adanya penyelundupan ini Pak? Kalau rata-rata 600 juta dolar kali kali berapa puluh tahun sudah. Apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa nih Pak? Pasti pengawasan jalan terus saya yakin. Patroli, pengawasan juga. Apa segala macam. Nggak kuatnya kenapa? Nggak kuat, buktinya di sana jalan terus. Indonesia terlalu luas. Indonesia terlalu luas. Kapal kita cuma sedikit. Pesawat surveillance cuma 1, ya kan? Jadi memang nggak bisa. Tapi kalau kita penuhin juga kan anggarannya butuh besar, kan begitu. Tapi kita kan harus cerdas lah di situ. Gimana caranya? Itulah yang kita lakukan diplomasi. Jadi saya melakukan diplomasi ke pemerintah Vietnam. Saya katakan bahwa kalau gini terus nggak bagus. Karena di dunia internasional nanti kita akan sampaikan juga bahwa Anda ini ngambil benihnya dari Indonesia itu ilegal. Legal jadinya. Itu ilegal. Jadi kalau sesuatu yang ilegal pasti nanti oleh internasional nggak bagus karena ini kan agenda environment. Betul, Pak Menteri maaf saya potong. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan negara lain. Tapi dari kitanya juga nih Pak, karena saya nggak tahu informasi ini yang butuh dikonfirmasi Pak. Karena ini nggak cuma maklar-maklar, tapi bandar-bandar besar untuk justru saya mau jelasin nih. Jadi dengan diplomasi itu menjadi bagian dari kita gimana harus berbuat. Diplomasi bicara dengan pemerintah Vietnam. Ya, bahkan di-endorse lah pada waktu itu Presiden Jokowi juga pergi ke sana bersamaan dengan kita. Di sisi lain kita dengan Menteri Perikanan dan Pertanian kita sudah bicara. Lalu disepakati kita sampaikan,
Anda punya masyarakat pembudidaya yang begitu besar jumlahnya. Saya nggak mungkin stop juga. Kalau saya stop, saya udah stop juga ini. Kan nggak kuat juga nahan. Karena mereka kan juga masyarakatnya mau diapain. Apa pemerintah yang ngelakuin apapun juga nggak bisa. Oke, sekarang kemudian gimana kalau kemudian Anda berbagi? Karena kita pikir ini harus kita menjadi bagian dari global supply chain. Jadi kalau global supply chain tuh saling mendukung. Oke, Anda udah jagoan di situ kan pasti juga lokasinya juga akan berkurang. Sementara demand internasional, demandnya kan besar. Gimana kalau Anda ngelakuin juga di tempat kita? Oh, jadi diajak kolaborasi. Diajak kolaborasi, dia setuju. Oke, itu yang dilakukan. Kalau Anda melakukan investasi di tempat kita, lalu yang melakukan investasi ini perusahaan Vietnam yang kerjasama lah, terserah kalian mau kerjasama mau tidak, terserah di sini. Ya, kalian lakukan di sini. Maka yang terjadi adalah nanti kalian minta aja kuotanya untuk kepentingan yang ada di sana. Kuota yang sebesar sana harus sama dengan sebesar yang dibudidayakan di sini. Nah, itu yang kita lakukan. Dan sudah uji coba, udah berjalan 1 tahun inilah kurang. Itu berhasil nggak Pak menekan untuk angka penyuluhan? Lumayan. Di Indonesia sendiri Pak, kita wilayah mana aja sih Pak yang potensi untuk benih lobster ini besar tadi selain dari Pantai Selatan, dari Aceh sampai ke Kupang. Itu jalur yang paling bagus. Terus kemudian di daerah Maluku juga kuat. Lalu kemudian daerah utara. Daerah utara itu kayak Sulawesi Utara, pulau-pulau situ banyak kan. Jadi lobster kita memang sangat luar biasa. Iya, dan potensi pasarnya itu kemana aja Pak? Kalau kita Seluruh dunia. Kalau Vietnam memenuhi China saja nggak cukup. Oh ya, jadi sangat besar potensial. Mereka 100% ekspornya ke China. Karena seksi sekali, maka potensi bocornya juga gede di sini Pak ya untuk lobster ini ya. $2. Satu ekor $2 dia bawa pakai tas ekolak itu udah 70 miliar, 80. Tapi untuk ngebawanya keluar itu gimana Pak? Kan dia bungkus pakai apa ya? Plastik apa? Plastik gitu, yang plastik yang ada kayak bolong-bolong gitu loh, kayak yang buat kalau kayak kita kalau jualan ikan di pinggir jalan itu bukan ikan, kayak kita beli sepatu misalnya yang bermerek itu kan ada plastik bubble wrap kayak gitu. Nah dia diselipin di kayak gituan, terus digulung gitu. Itu banyak jumlahnya. Dan itu pastinya kan keluarnya nggak mudah ya Pak ya, melewat pintu-pintu, tapi nggak mungkin semuanya terawasi tadi bahasanya itu ya. Kerjasama ke pihak atau yang paling berat itu adalah dari sini ke negara sebelah. Paling berat pengawasannya. Iya, paling berat. Kenapa kita nggak cukup ininya anggaran? Ya udah ditangkepin terus pokoknya, tapi ada aja. Nggak berhenti, nggak ada efek jerah berarti jangan-jangan ditangkap ya Pak ya? Ada uangnya besar mungkin ya. Uangnya besar di bisnis BBL ini. Iya, Bapak bilang tadi, Anda bilang 1 ekor $2. Ya. Soal benur sudah. Satu lagi, ini juga menarik nih. Saya kalau bilang ini pertama kali rasanya dalam pemerintahan kita berniat untuk swasembada garam. Targetnya 2027 ya Pak ya. Kita bahas nanti Pak. Kita jeda dulu sejenak. One on the spot kembali sesaat lagi. Kita tiba di segmen akhir One on the Spot. Masih bersama saya Dwi Anggia dan juga masih bersama Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Tenggono. Kita bicara soal garam. Ini target pemerintah kan 2027 swasembada ya Pak ya? Harusnya 2025 kalau saya 2025 itu untuk garam konsumsi. Betul. 2027 garam industri. Ini memang bicara garam impor ini agak ironis ya Pak. Kita dari negara yang punya maritim, garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, tapi kita masih air lautnya impor. Bagus. Betul. Alasannya nggak bisa mencukupi kuota kebutuhan garam konsumsi. Berapa Pak? 4,9 juta. 4,9 ton. juta. Berapa yang bisa kita penuhin Pak Menteri? Kalau saya nih jujur ya, kalau semua pihak mendukung dan menurut saya keinginan pemerintah kan sudah kuat. Kalau saya bilang 100% bisa. 100% kita nggak impor sama sekali. Bisa. Mimpi 2027 enggak. Apa yang harus dilakukan? Karena kan selama bertahun-tahun sepertinya saya boleh bilang baru ini nih yang serius nih Pak. Garam konsumsi dari masyarakat kan
ada yang di Jawa nih, Jawa Barat, lalu kemudian di Jawa Timur kan cukup kuat ya, Jawa Timur itu bisa sampai 1 jutaan lah kurang lebih. Lalu wilayah-wilayah Indonesia Timur ini masih dengan tradisional. Ya, tradisional itu artinya air laut yang kemudian diendapkan kan gitu. 1 minggu dia kena panas terus langsung jadi kristal garam. Tapi ada juga garam yang kemudian di develop atau dibuat dari air laut menggunakan teknologi langsung keluar jadi garam. Dengan NaCl 97 misalnya. Contoh yang dilakukan oleh di Banten, dia produksinya sekitar 200.000 ton 1 tahun gitu. Nah, yang untuk kepentingan industri yang garamnya itu dibutuhkan NaCl-nya tuh 98. Yang lebih tinggi ya. Itu sangat bisa. Kalau dari masyarakat itu butuh proses, jadi kita proses ulang di washing dan lain sebagainya, dia bisa meningkat menjadi 98. Yang sekarang yang dominan di impor berarti garam? Untuk kebutuhan seperti kayak bikin kaca, industri-industri. Garam industri ya berarti ya. Terus kemudian kertas, kayak gitu. Ada juga yang berpendapat begini, saya juga sempat diskusi sama teman bahwa kita punya garis pantai terpanjang, tapi itu nggak ngejamin bisa produksi garam. Kenapa? Karena lahannya nggak tersedia. Benar nggak Pak? Lahan untuk petani garam, karena nggak semua pantai bisa dijadiin tempat lahan petani garam. Ya nggak juga, nggak juga seperti itu. Jawaban itu salah kan, artinya kan kita dianugerahi ruang kayak gitu, masa ya nggak bisa. Tinggal mau apa tidak kan itu soalnya. Kalau tidak mau manual, tadi saya sebut kita menggunakan teknologi, ya kan. Tapi kalau mau masyarakat yang mau terlibat di situ, ya itu dengan cara manual. Jadi harus disiapkan lahan dalam skala yang pas, kemudian mereka bekerja terus begitu dan hasilnya kemudian bisa dilakukan. Tapi satu hal juga yang dia lakukan juga harus bisa memberikan manfaat kesejahteraan buat untuk mereka, masyarakat sekitar situ ya. Itu. Kebersihan laut segala macam itu berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Untuk di Indonesia sendiri kayak bicara sampah laut nih kita nih Pak, juga jadi masalah tersendiri kan ya untuk di pantai plastik kita. lah utamanya. Betul. Ya. Itu juga mempengaruhi produksi garam nasional kita. Enggak mempengaruhi produksi garam nasional, tetapi itu adalah mengganggu untuk kemudian produk-produk yang dihasilkan dari laut nanti akan kalau dia menjadi mikroplastik, lalu kemudian dia menjadi garam dan seterusnya kan ikut ke proses nanti kemakan. Kita lihat banyak beberapa wilayah yang tiba-tiba pasir di pantai pasir lautnya sampah lautnya plastik laut, sampah plastik lautnya banyak sekali, biota laut terganggu di sana. Oke Pak Menteri, kita geser sedikit. Anda sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi juga di posisi yang sama. Sekarang di pemerintahan Pak Prabowo masih dipercaya untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau ditanya mau mengevaluasi diri sendiri gimana tuh Pak? Kan evaluasi apa nih yang harus dilakukan dari sebelumnya, periode sebelumnya ke periode ke depan nih di pemerintahan Pak Prabowo terhadap kinerja? Iya gini. Jadi dulu kan saya sebetulnya sebagai wakilnya beliau 1 tahun 2 bulan. Diskusinya selalu soal ketahanan negara, salah satunya pangan. Betul. Itu kita diskusi. Maka dulu kalau pernah dengar food estate dan sebagainya itu memang kita selalu berdua, saya dengan beliau tuh Pak Prabowo selalu bicara soal pangan. Nah lalu kemudian ketika saya ditugaskan di Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama tentu kita belanja masalah ya. Untuk tahu persis kelautan perikanan ini seperti apalah. Masalahnya apa yang masalahnya apa, lalu kemudian ngapain dan apa yang dikelola. Ternyata kita memang negara maritim yang saya tuh kan saya dulu nggak terlalu suka ikan, sekarang sih udah oke lah. Dari inventaris masalah apa masalah krusial yang harus diselesaikan Pak? Dari pertama adalah gimana kita menjaga supaya ekologi kelautan ini tetap terjaga dengan baik. Ya ini kalau soal lingkungan alam, karena dari situ adalah kemaslahatan umat ini akan berlanjut. Jadi udara yang kita hirup, air yang kita minum, terus kemudian pohon yang tumbuh dan seterusnya itu kan peristiwa alam dari laut semuanya itu. Ya kan, dan tentu itu harus kita jaga. Kalau lautnya rusak, ya ini rusak. Kan gitu. Kan kira-kira gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, yang kedua, gimana kita bisa memberikan kontribusi yang maksimum terhadap potensi kelautan kita untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena ini kan menyangkut soal perut. Jadi artinya masyarakat kita tumbuh juga, sementara daya dukung bumi kan cuma seperti itu saja.
Itu yang kemudian kita lihat waktu saya datang, ekspor ikan kita itu masih biasa gitu, kurang dari 4 miliar dolar. 2021 naik ke 5,3 lah kurang lebih gitu. 2022 naik ke 6,2. Terus secara rata-rata kira-kira 5,5 miliar dolar. Saya keliling apa yang terjadi, berapa sih sebetulnya market demand di sektor seafood di dunia gitu. Itu pasarnya begitu besar, sampai dari riset yang saya dapat, market riset yang saya dapat itu lebih dari 400 miliar dolar. Lebih dari 400 miliar dolar. Indonesia bisa memenuhi berapa? Ya, Indonesia produksinya 13 juta ton ikan, 10 juta ton rumput laut, ya kan? Nah, dari 13 juta itu dikonsumsinya kurang lebih sekitar 10-11 juta ton untuk dalam negeri ya. Selebihnya untuk ekspor. Ya. Nah, ekspor itu hanya 5 komoditi utama, udang, tuna, cakalang, rajungan, sama cumi, sotong, gurita. Selebihnya itu lokal konsumsinya, untuk dikonsumsi di lokal. Gitu. Jadi peningkatan ekspor ikan sudah dilakukan. Terus apa lagi Pak hasil evaluasi? Akan PR ke depannya? Seluruh infrastruktur kelautan perikanan mesti harus direvitalisasi. Jadi memang dulu sebetulnya punya anggaran yang cukup di 2014, tapi oleh menteri pada waktu itu atas nama efisiensi dikembalikan. Itu lebih dari separuh dikembalikan. Dan dampaknya adalah seluruh infrastruktur yang ada ini tidak dibangun oleh kementerian lain karena mereka juga sibuk dengan yang lain. Nah, jadi akhirnya terus kemudian menjadi buruk sekali. Dan itu salah satu juga kemudian kalau saya keluar ketemu sama Jepang, ketemu sama, kita ekspor ke Jepang kecil loh dibandingin dengan kalau kita ke Amerika. Ke Jepang itu cuman rata-rata di 700 juta US dollar. Sementara ke Amerika, ya mereka mengatakan kita punya sumber daya alam laut yang bagus. Mereka sebagai salah satu konsumen ikan yang besar juga gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa kita tidak memiliki tingkat ketertelusuran yang baik. Jadi kita ketertelusuran. Jadi artinya ikan ini dari mana ditangkap? Cara nangkapnya gimana? Mereka butuh sampai sespesifik itu. Karena buat dia tuh sehat penting. Higienis penting. Dan lain sebagainya. Nah ini yang kita harus edukasi. Masyarakat kita harus edukasi. Masih kurang nelayan kita dalam hal ini? Bukan hanya kurang, karena memang itu harus intervensi pemerintah. Jadi sangat kurang gitu. Bagaimana merevitalisasi tambak-tambak kita? Tambak kita ini masih sangat tradisional, ketinggalan sekali lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Semua hal ini, tambak ikan, tambak udang. Contoh Pantura. Pantura itu ada 78.000 lahan tambak yang idle. Yang sekarang ini boleh dibilang nggak jadi apa-apa. Nah kita buat model, sudah berhasil baik modelnya, kita bikin model tambak tilapia. Kalau itu dibangun, maka kita menjadi produser tilapia terbesar di dunia. Program-program ini yang kita sampaikan dulu ketika kepada Presiden Jokowi dan juga kepada Pak Presiden Prabowo. Gitu. Mudah-mudahan semua programnya bisa tercapai. Satu PR lagi Pak. Itulah menyebabkan saya disuruh lanjut. Itu kan satu PR lagi, gitu. Pak. Satu PR lagi dari saya. 2 minggu lagi kita tanya siapa yang jadinya pembangun pagar laut. Nanti. Kan belum. Pak Menteri, itu PR dari kami lah. Masyarakat, mewakili masyarakat Pak. Tetap harus tahu nih siapa yang punya pagar laut 30 km di pantai. Nanti kita kembali. Enggak lah Pak ya kalau kita. Baik, Pak Menteri, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Demikian perbincangan saya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Saya Dwi Anggia. Saya tutup one on the spot. Kita jumpa lagi pekan depan.